Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Kali ini kita akan mempelajari lagi tentang persamaan dasar akuntansi. Kita ke soal. Nah, ini adalah soalnya. Soalnya adalah ini Pak Rosid ini mendirikan usaha bengkel servis dan reparasi ya, dengan menaruh uang tunai atau kas ke perusahaan sebagai modal awal pada tanggal 1 Januari 2019. Nah, di sini Bapak Rosid ini sebagai pemilik perusahaan, yaitu pemilik dari bengkel servis dan reparasi. Nah, sedangkan kita di sini kita harus memposisikan diri kita sebagai tenaga akuntansi atau tenaga accounting atau bagian pencatatan keuangan di bengkel servis dan reparasi. Nah, langsung saja. Pertama-tama biasakan ketika kita membuat tabel ini, kita buat judul terlebih dahulu. Yang baris pertama adalah nama perusahaannya. Kita lihat di soal. Nama perusahaannya adalah yang ini, bengkel servis dan reparasi. Ini. Kemudian baris kedua adalah nama tabel. Nama tabel ini itu adalah persamaan dasar akuntansi. Yang ketiga adalah bulan dan tahun sesuai dengan soal ya. Tuh. Bulannya Januari, tahunnya 2019. Januari 2019. Lanjut kita ke transaksi yang pertama, tanggal 1. Kita lihat di sini. Tanggal 1 Januari Pak Rosid menaruh atau menyetorkan uangnya sebagai modal awalnya, yaitu berupa kas 20 juta. Nah, dari analisis tanggal 1 ini analisisnya adalah yaitu kas dari bengkel servis dan reparasi ini karena sudah disetorkan oleh Pak Rosid, berarti kas bengkel dan reparasi ini adalah bertambah kasnya atau uangnya bertambah. Nah, uang itu dicatat di akun kas ya, akun kas kita bertambah. Kas kita bertambah, yaitu bertambah 20 juta. Nah, karena kas ini tadi keperluannya adalah untuk modal usaha, jadi modal kita juga bertambah. Nah, ini adalah analisis tanggal 1, yaitu kas kita bertambah, modal kita bertambah. Dan diingat ya, dalam pencatatan akuntansi itu harus terdiri dari 2 akun minimal 2 akun atau lebih ya, minimal 2 akun atau lebih. Karena ini di soal ini cuman 2 akun, jadi ini langsung kita masukkan ke persamaan dasar akuntansi ya. Pertama-tama kita pindahkan dulu yang kas. Kas bertambah 20 juta. Kita pindahkan di sini. Untuk kas itu masuk ke kelompok harta. Jadi di kelompok harta ini kita buatkan kolom kas. Kolom kas ini untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan kas ya. Kas tadi bertambah 20 juta. Kasnya bertambah 20 juta. Kemudian kita pindahkan yang ini, modal bertambah 20 juta. Karena modal ini bertambah, berarti keterangannya kita tulis di sini, yaitu nama akun dari 20 juta ini.
yang menyebabkan modal bertambah, yaitu nama akunnya adalah modal Tuan Rashid ya, karena ini adalah perusahaan ini punya Tuan Rashid. Modal Tuan atau Bapak boleh ya, Rashid. Boleh kalian modal Bapak Rashid boleh, Tuan Rashid juga boleh. Nah ini sudah kita pindahkan semua. Nah yang kosong-kosong ini kita kasih tanda strip, artinya tidak ada transaksi. Strip. Oke, tanggal 1 selesai kita input, kita lanjut ke tanggal 2, kita hapus, lanjut ke tanggal 2, kita tulis di sini tanggal 2. Tanggal 2, peralatan bengkel dan perlengkapan bengkel dibeli dengan harga masing-masing 2 juta. 2 juta ini untuk peralatan berarti, dan 750.000. 750.000 ini adalah untuk perlengkapan secara tunai. Nah ini harus dibedakan ya, mana peralatan dan mana perlengkapan. Ingat, peralatan itu masa pakainya lebih dari 1 tahun dan harganya relatif lebih mahal, sedangkan perlengkapan masa pakainya di bawah 1 tahun dan harganya relatif lebih murah atau barang habis pakai. Nah, tanggal 2 kita analisis, berarti di sini karena kita membeli peralatan dan perlengkapan, berarti peralatan perlengkapan. Nah, karena kita membeli peralatan, pastinya peralatan kita bertambah peralatan kita. Perlengkapan juga bertambah karena kita membeli perlengkapan. Misalnya perlengkapannya adalah pena, berarti kalau kita membeli pena kita bertambah kan. Kemudian kita lanjutkan lagi membeli perlengkapan dan peralatan. Ini peralatannya bertambah 2 juta. 2 juta. Dan perlengkapannya 30. Membelinya menggunakan uang karena ini secara tunai. Karena kita mengeluarkan uang untuk membeli, berarti kas kita berkurang atau uang kita berkurang. Kas kita berkurang. Berkurangnya berapa? Sesuai dengan yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan tadi adalah 2 juta dan 750. Jadi yang berkurangnya adalah 2.750. Selesai kita analisis, kita pindahkan ke tabel persamaan dasar akuntansi. Pertama-tama kita pindahkan yang peralatan. Peralatan kita bertambah 2 juta. Ingat ya. Nah, untuk peralatan itu masuk ke kelompok harta. Karena di sini kolom peralatan belum ada, masuk ke kelompok harta. Kolom peralatan belum ada, jadi kita buatkan di sini. Kita buatkan di sini kolom peralatan. Di tanggal 2 tadi, tanggal 2 peralatan bertambah 2 juta. Oke, sudah kita pindahkan atau kita catat. Lanjut kita pindahkan yang perlengkapan. Perlengkapannya bertambah 750.000. Sama, perlengkapan itu masuk ke kelompok harta. Kita buatkan sini kolomnya. Di tanggal 2 tadi bertambah 750.000. Oke. Lanjut lagi ke kas. Kas kita berkurang 2.750.000. Tanggal 2 kas berkurang, boleh menggunakan tanda minus atau buka kurung tutup kurung. Berkurang 2.750. Nah, karena di sini sudah ada 2 saldo, kita jumlahkan. Ini kita transaksi, artinya tidak ada transaksi ya. Kita jumlahkan baris yang abu-abu, kita jumlahkan dengan baris yang orange. Nah, ini 20 juta
karena ini minus berarti 20 juta dikurangi 2.750.000. Yang ini kurang ini. Nah, 17.250.000. Kemudian yang ini kita tambahkan, ini 2 juta. Ini sama yang ini tambah ini. Kita letakkan di sini. Ini kosong. Yang ini 20 juta tambah ini berarti 20 juta. Nah, ingat di sini pergerakan di tanggal 2 yang ini pergerakan modalnya tidak ada. Jadi di sini tidak usah diisi. Oke, kita lanjut ke tanggal selanjutnya. Ini kita hapus. Lanjut ke tanggal 4. Tanggal 4 kita tulis tanggal 4. Oke. Kita analisis dulu. Tanggal 4 membeli peralatan kantor. Nah, membeli peralatan lagi nih kepada OD banget. Ini tokonya, toko tempat kita membeli peralatan yang namanya OD banget, sebesar 3 juta. Nah, dibayar 1.500.000. Oh, baru dibayar 1.500.000 dan sisanya secara kredit atau berhutang atau ngutang. Nah, di sini kita analisis lagi tanggal 4 ini kita membeli peralatan, berarti peralatan kita bertambah. Kemudian kita mengeluarkan uang, membayarnya sebagian yaitu 1.500.000. berarti kalau kita membayarnya berarti kas kita atau uang kita berkurang. Sisanya kredit, sisanya belum dibayar, masih dalam bentuk utang ya, masih dalam bentuk utang. Jadi kita di sini ya, kita sebagai bengkel servis dan reparasi ini punya utang ke OD banget. Nah, utang kita berarti bertambah. Utang kita berarti bertambah. Nah, sudah kita pindahkan ke tabel persamaan dasar akuntansi bahwa peralatan kita bertambah sebesar 3 juta. Nah, peralatan kita ini letakkan di peralatan ya, kolom peralatan bertambah 3 juta. Kemudian kas kita berkurang. Berkurang ini membayar sebagian tadi 1.500.000. Berarti kas kita berkurang. Lanjut lagi, utang kita bertambahnya tadi yang ini sisa yang belum dibayar yaitu 1.500.000 karena baru peralatannya 3 juta dibayar 1.500.000 berarti utangnya 1.500.000. utang kita bertambah. Ini kosong. Ingat di sini kosong berarti tidak usah ditulis di sini. Sudah ada 2 saldo lagi yaitu saldo yang ini, baris yang ini dan saldo yang ini. Kita jumlahkan lagi. Ini kurang ini karena ini minus ya. Jadi kurang. Kemudian ini yang 2 juta tambah 3 juta berarti 5 juta. Kos 750 tambah kosong 750. Kosong tambah kosong 1.500.000 1.500.000. Sorry salah. 20 juta tambah kosong 20 juta.
Selesai, kita lanjutkan ke tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 5. Tanggal 5 ini kita menerima pendapatan servis. Ingatnya, usaha kita tadi adalah usaha servis dan reparasi. Berarti ini adalah perusahaan jasa. Karena ini perusahaan jasa, jadi nama akun, kalau kita menerima pendapatan atau menerima penerimaan, nama akunnya adalah pendapatan jasa. Nah, karena di sini kita menerima pendapatan tanggal 5, berarti pendapatan kita bertambah sebesar 800.000. Karena pendapatan kita bertambah, otomatis uang kita atau kas kita bertambah. Oke, selesai. Kita pindahkan ke tabel persamaan dasar akuntansi tanggal 5. Jadi yang pertama, kas kita bertambah, pendapatan kita bertambah. Di sini untuk kolom pendapatan tidak ada. Kolom pendapatan kita letakkan di kolom modal. Pendapatan menambah modal, beban mengurangi modal. Jadi modal kita bertambah 800.000. Nah, 800.000 ini tadi namanya apa? Adalah pendapatan, namanya pendapatan jasa, nama akun. Ini kenapa pendapatan jasa? Karena perusahaan kita, yaitu bengkel servis dan reparasi, ini adalah bergerak dalam bidang jasa, yaitu perusahaan jasa. Makanya namanya pendapatan jasa. Selanjutnya kita pindahkan juga yang kas kita bertambah 800.000. Kas kita bertambah ada 800.000. Ini straight. Kita jumlahkan lagi baris ini, dengan baris ini. Ini 16, 550. Juta. Ini 50. 1.500.000. Ini 20.800. Selesai, lanjut. Transaksi selanjutnya tanggal 9. Transaksi tanggal 9, faktur penagihan atas pekerjaan cat mobil sebesar 1.200.000 kepada usaha pengangkutan makmur. Nah, tanggal 9 ini maksudnya adalah perusahaan makmur ini menggunakan jasa kita, yaitu perusahaan makmur mengecat mobil, nah, di bengkel kita, di bengkel servis dan reparasi. Nah, itu pengecatannya sudah selesai. Di sini maksudnya faktur penagihan, faktur penagihan atas pekerjaan cat mobil. Di sini kita sudah mengecat mobil perusahaan makmur. Nah, tetapi perusahaan makmur itu belum membayar. Nah, total biayanya adalah 1.200.000. Perusahaan makmur belum membayar, makanya kita mengeluarkan faktur penagihan. Nah, karena ini belum membayar, jadi PT Makmur atau perusahaan makmur itu punya utang ke kita. Sedangkan bagi kita, ke PT Makmur atau perusahaan makmur itu namanya piutang. Kemudian ini adalah, karena ini adalah hasil dari pekerjaan, jadi pendapatan kita bertambah. Cuman uangnya belum kita terima, masih dalam bentuk piutang.
piutang kita bertambah. Ini yang tanggal 9. Pendapatan kita bertambah dari usaha ngecat mobil tadi 1.200.000, cuman belum kita terima, makanya kita mengeluarkan faktur penagihan. Jadi piutang kita bertambah tuh ya. Bagi kita itu namanya piutang, sedangkan bagi makmur itu namanya utang. Jadi hasil analisis tanggal 9 adalah piutang pada pendapatan. Kita pindahkan piutang. Piutang itu masuk ke kelompok harta. Piutang tadi tanggal 9 bertambah berapa tadi? Bertambah 1.200.000. Dan pendapatan kita bertambah 1.200.000. Diletakkan di kolom modal ya. Ini pendapatan jasa. Ini kosong. Dan kita jumlahkan di sini. Kita jumlahkan lagi, ini jumlahkan ini. Yang ini tambah ini. Ini tambah ini. Ini tambah ini. 22 juta. Selesai, kita lanjutkan transaksi selanjutnya. Stop dulu. Transaksi tanggal 16. Nah, tanggal 16 ini kita membayar utang ke UD banget. Karena transaksi tanggal 4 ya, kita membeli peralatan belum lunas waktu tanggal 4. Kita membayar utang ke UD banget 1.500.000. Berarti kalau kita membayar utang kita bayar, otomatis utang kita berkurang atau habis. Jadi utang kita berkurang karena kita membayarnya utang itu menggunakan uang atau kas, berarti kas kita berkurang. Selesai tanggal 16, kita pindahkan ke kolom atau tabel persamaan dasar akuntansi. Utang kita tanggal 16, utang kita berkurang, kas kita berkurang juga. Kita jumlahkan. Ini 5 juta. Ini 1.500.000 dikurang 1.500.000, 0 ya. Ini 22 juta. Lanjut transaksi selanjutnya, kita hapus lagi. Ini tanggal 23, Rosid mengambil uang untuk kepentingan pribadi 150.000. Nah, ini perlu kalian ingat, perlu diingat, kalau transaksi pengambilan harta perusahaan, baik itu kas atau perlengkapan atau peralatan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan, ingat ya, kalau pengambilan uang atau peralatan atau sejenisnya di bengkel di perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan, itu namanya pripe. Oke, itu namanya pripe. Ini namanya pripe. Pripe-nya bertambah. Ini namanya pripe. Pripe ini adalah pengambilan
harta perusahaan, pengambilan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan, itu namanya pripe, ya. Kemudian karena di sini Pak Rasid mengambil uang perusahaan, berarti uang perusahaan berkurang atau kas berkurang, kasnya berkurang, kas berkurang. Kemudian kita pindahkan, ini analisis tanggal 23, yaitu pripe dan kas. Ingat, pripe ini adalah pengambilan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi pemilik perusahaan, itu namanya pripe. Kita pindahkan pripe-nya 150.000. Untuk pripe, karena di sini tidak ada kolom pripe itu dimasukkan ke kolom modal, ya. Karena pripe itu termasuk ke kelompok modal. Dilihat lagi daftar akun yang pernah kalian buat, bahwa pripe itu masuk ke kelompok modal. Pripe pada dasarnya mengurangi modal. Jadi kita pindahkan sini, modalnya berkurang 150, nah, berkurang 150, berkurang 150.000. 150.000 ini tadi adalah namanya pripe Tuan Rosid atau Bapak Rosid boleh. Kemudian tanggal 23 nya kasnya berkurang juga. Oke, kita jumlahkan. Ini juga. Oke. Lanjut lagi kita ke transaksi selanjutnya, tanggal 27 yang terakhir. Terus lagi tanggal 27 yaitu menerima pendapatan jasa reparasi 600.000, berarti pendapatan kita bertambah. Pendapatan bertambah, kas kita atau uang kita juga bertambah. Kita pindahkan analisis ini, 600.000 ya bertambahnya, yaitu pendapatan tanggal 27 pendapatan bertambah 600.000, kita letakkan di kolom modal. Pendapatan jasa, kemudian kas. Kita jumlahkan lagi, ini 15.500.000, ini 5 juta, ini 750. Ini sudah selesai semua, kita masukkan ke tabel persamaan dasar akuntansi ya. Kita cek di sini. Apakah sama, bahwa
persamaan dasar akuntansi itu adalah jumlah harta. Di sini hartanya terdiri dari kas, hartanya peralatan, perlengkapan, dan piutang. Kasnya yang ini nilainya, peralatannya ini, perlengkapannya ini, piutangnya ini, bahwa jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah modal. Utangnya kosong, modalnya ini. Kita cek di sini. Kita lihat jumlah hartanya tambah peralatan ditambah perlengkapan, 22.450. Kita lihat sedangkan ini jumlah utang tambah modalnya 0 ditambah ini 22.450. Oke, cukup sekian untuk persamaan dasar akuntansi kali ini. Kita lanjutkan lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.